مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ini ya, dia mengetahui hukumnya sebuah permasalahan dan dia tahu dalilnya, namun dia tidak mengetahui tentang perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, dan dia juga tidak mengetahui dalil-dalil yang dibawakan oleh para ulama ketika mereka berselisih. Maka orang yang hanya mengetahui hukum plus dalilnya, maka dia disebut sebagai seorang mubtadi'. Tingkatannya di bawah mujtahid. Kalau mujtahid tahu hukum, tahu dalil, tahu perselisihan ulama, dan tahu dalil-dalil yang dipakai oleh mereka para ulama ketika berselisih, kemudian bisa menentukan mana yang lebih dekat kepada kebenaran dengan istilah mana yang rajih, maka orang ini adalah mujtahid. Kalau seseorang hanya sebatas tahu hukum, tahu dalil, maka dia disebut sebagai mubtadi'. Dia tidak mengerti, dia tidak mengetahui, dia tidak memahami perselisihan pendapat para ulama di dalamnya, dan dia tidak tahu juga dalil-dalil yang dipakai oleh mereka para ulama ketika mereka berbeda pendapat. Maka orang ini disebut sebagai orang mubtadi', sebagai seorang mubtadi'. Dan di sana ada tingkat yang terakhir. Ada yang disebut sebagai muqallid. Siapakah muqallid? Muqallid adalah seorang yang tahu pendapat ulama, tentang hukum sebuah permasalahan. Apa hukumnya ini? Hukumnya haram. Kata siapa? Kata ulama A. Itu namanya muqallid disebutnya. Karena dia hanya mengetahui hukum sebuah permasalahan hanya sebatas tahu ulamanya saja, bukan tahu dalilnya. Sehingga dia mengikuti pendapat ulama ini tentang permasalahan ini. Dia mengikuti pendapat ulama ini dalam masalah ini. Maka seorang yang hanya mengetahui pendapat ulama dalam sebuah permasalahan, maka dia disebut sebagai muqallid. Baik, ini merupakan tingkatan-tingkatan manusia, kelompok-kelompok manusia dalam tingkatan ilmu. Yang paling tinggi adalah mujtahid. Kemudian di bawahnya mubtadi', kemudian di bawahnya muqallid. Muqallid hanya tahu hukum dari lisan para ulama dan dia tidak mengetahui dalilnya bagaimana. Dan ketika disebut bahwa seorang itu mengetahui hukum plus dalil, maknanya bukan dia tahu ini hukumnya sunnah, kemudian ayatnya ada, hadisnya ada, bukan semacam itu. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Seorang dianggap mengetahui dalilnya apabila dia telah mengetahui mana yang sahih dari mana yang dhaif. Apabila dia telah mengetahui bagaimana cara pendalilannya, benar tidak cara pendalilannya, tepat tidak pendalilannya, itu namanya tahu dalil. Dia mengetahui bahwa di sana tidak ada dalil lain yang kemudian menghapus hukumnya. Kalau seorang itu dia tahu kalau di sana ternyata ada dalil lain bertentangan dengannya, kemudian dia mampu menyelesaikannya, maka inilah disebut dengan tahu dalil. Adapun orang yang kemudian dalam sebuah permasalahan dia tahu hukumnya karena dia membaca keterangan para ulama. Dalam keterangan tersebut dibawakan ayat Al-Qur'annya, hadis Rasulnya, maka orang ini tetap disebut sebagai seorang muqallid karena dia hanya mengikuti pandangan ulama tersebut. Hanya saja dalam pandangannya kemudian disebutkan ayat dan hadisnya. Tidak dijelaskan bagaimana istidlalnya, tidak dijelaskan bagaimana nasikh dan mansukhnya, tidak dipaparkan apakah di sana ada dalil lain yang bertentangan dengannya atau tidak. Maka orang ini disebut sebagai muqallid. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa di sana adanya ijma' bahwa yang namanya seorang muqallid bukanlah seorang ahli ilmu. Seorang muqallid bukanlah ulama. Kalau seseorang itu menghafal banyak pendapat ulama, mengetahui banyak hal tentang pendapat ulama dalam hukum-hukum syariat, hukum ini tahu ulama A mengatakan ini, dalam hal ini dia tahu pendapat ulamanya, maka dia bukan ahli ilmu. Seorang muqallid bukan ahli ilmu. Baik, itu pembahasan yang telah lalu. Kemudian yang namanya mujtahid pun berbeda-beda, ada tingkatan-tingkatannya. Mujtahid yang paling tinggi disebut sebagai mujtahid mutlak. Maka para imam al-arba'ah, imam yang empat, mereka adalah mujtahid mutlak. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, mereka adalah seorang mujtahid. Dan mujtahid level mereka adalah mujtahid mutlak, karena mereka lah yang merumuskan kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada seorang pun ulama belakangan ini ketika dia ingin memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mereka pasti akan menggunakan cara kaidah yang telah ditetapkan
Syafi'i. Baik. Kemudian itu yang disebut dengan mujtahid mutlak. Adakah sekarang mujtahid mutlak? Mungkin ada. Mungkin ada. Siapakah mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak adalah orang-orang yang mereka mampu meramu, meracik, membuat kaidah-kaidah. Mereka merumuskan kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Mereka mujtahid mutlak. Kemudian di sana ada istilah mujtahid muqayyad. Di sana ada istilah mujtahid muqayyad. Siapakah mujtahid muqayyad ini? Mujtahid muqayyad adalah mereka yang kemudian menggunakan rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh mereka para mujtahid mutlak. Contohnya misalkan ambil contoh satu, misalkan Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi adalah seorang alim ulama dan Al-Imam Nawawi merupakan seorang mujtahid. Hanya saja Al-Imam Nawawi adalah seorang mujtahid muqayyad, bukan mujtahid mutlak. Karena Al-Imam Nawawi ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Al-Imam Nawawi menggunakan metodenya, rumusannya Al-Imam Syafi'i. Begitu pula Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu pula Al-Imam Al-Baihaqi dan seterusnya. Baik, padahal mereka mampu untuk membuat rumusan sendiri, namun mereka tidak menggunakan hal tersebut. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, hanya saja para ulama berselisih pendapat apakah Al-Imam Al-Bukhari itu mujtahid muqayyad atau mujtahid mutlak. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari adalah mujtahid muqayyad karena Al-Imam Al-Bukhari ini bermadzhab Syafi'i, karena guru-gurunya di antara gurunya adalah murid-murid dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Bukhari berguru kepada Al-Imam Al-Humaydi. Al-Imam Al-Humaydi merupakan murid dari Al-Imam Syafi'i. Namun ketika melihat kitab Sahih Al-Bukharinya, ternyata beberapa hal banyak yang tidak sejalan dengan pandangan mazhab Syafi'i. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari merupakan mujtahid mutlak. Bahwa Al-Imam Al-Bukhari ketika memecahkan sebuah kasus tidak terikat dengan rumusan ulama siapapun. Karena Al-Imam Al-Bukhari mampu untuk menyelesaikan itu sendiri. Adapun kita, maka kita tidak mampu untuk membuat rumusan semacam ini. Kalaupun ada, maka nanti yang ada malah berbahaya menyimpang. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, kemudian melanjutkan, fa in kanat hadhi haluhu min al-ijtihad fi jami'i masail syara' fa huwa al-mujtahidul kulli. Kemudian Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hendak menjelaskan kepada kita bahwa di sana mujtahid pun adalah di pembagiannya. Kalau mujtahid ada yang disebut mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad. Dilihat dari sisi kaidah siapa yang dipakai, rumusan siapa yang dipakai. Kalau dia memecahkan sebuah permasalahan, sebuah kasus dengan menggunakan metodologi sendiri, rumusan yang dibuatnya sendiri, racikan yang dibuatnya sendiri, maka dia disebut sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Apabila seorang alim, seorang mujtahid memecahkan sebuah permasalahan, namun dia menggunakan metode, menggunakan konsep, menggunakan rumusan yang telah ditetapkan oleh imam terdahulu, maka ini disebut sebagai mujtahid muqayyad. Kemudian di sana ada yang disebut sebagai mujtahid kulli. Ini hanya pengenalan saja agar nanti ketika kita kemudian melewati istilah mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad, kita sudah pernah mendengarnya. Baik. Ada di sana yang disebut dengan mujtahid kulli. Apa itu mujtahid kulli? Apabila keadaan seorang mujtahid ketika beristihad dalam seluruh permasalahan, metode yang dipakai adalah cara semacam ini. Apa maksudnya cara semacam ini? Dia ketika berhadapan dengan setiap permasalahan, pertama dia tahu dalilnya dengan 4 rumusan tadi secara global. Kemudian dia mengetahui perbedaan pendapat para ulama di dalamnya. Kemudian dia tahu dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama. Kemudian dia bisa menimbang mana yang roji dari yang marju, mana yang lebih dekat kepada kebenaran, mana yang tepat dari yang tidak tepat. Maka orang semacam ini kalau dia menggunakan metodologi semacam ini di semua permasalahan, maka orang ini disebut sebagai mujtahid kulli untuk semua permasalahan. Faqad yakunu rajul, kemudian dikatakan wa in kanat hadhi haluhu fi ba'dil masail duna ba'din. Namun apabila metode yang dipakainya itu semacam ini, tapi dalam sebagian permasalahan saja, dalam masalah toharoh saja misalkan, adapun masalah wudu, masalah sholat tidak, dalam masalah puasa saja, karena permasalahan puasa saja, fikih puasa banyak permasalahan di dalamnya, syarat dan rukun puasa misalkan, nanti ada khilaf para ulama, pembatal puasa yang kontemporer misalkan, apakah obat tetes telinga dan lain sebagainya membatalkan puasa atau tidak, itu permasalahan ilmiah. Kemudian tatkala dia memecahkan permasalahan-permasalahan ini, dia tidak menggunakan metode semacam ini,
Maksudnya dia kaji dalilnya dengan 4 tadi tahapan. Kemudian dia lihat apakah para ulama berselisih pendapat. Kemudian dilihat lagi tentang dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama. Dia tidak melakukan ini dalam permasalahan pembatalan puasa kontemporer misalkan. Maka orang yang semacam ini dia menggunakan metodologi semacam ini, menggali dalil, mengetahui perbedaan pendapat para ulama dan digali dalil-dalilnya, kemudian ditimbang mana yang rajih dan yang marju pada sebagian permasalahan saja, maka orang ini disebut sebagai mujtahid juz'i. Ini disebut sebagai mujtahid juz'i sebutannya. Faqad yakunu ar-rajulu fi mas'alatin mujtahidan ijtihadan juz'iyyan. Terkadang seorang itu dalam sebuah permasalahan ilmiah, misalkan dalam masalah wudu, ijtihadan mujtahid dan ijtihadan juz'iyah, dia disebut sebagai mujtahid juz'i. Dalam masalah wudu dia mengerti, tahu hukumnya, tahu dalilnya, tahu perbedaan pendapat para ulama di dalamnya, tahu dalil-dalil yang dipakai oleh mereka, bisa menimbang mana yang rajih dalam yang marju. Dalam masalah sholat tidak bisa, tidak mampu. Dalam masalah zakat tidak mampu, dalam masalah haji tidak mampu. Orang semacam ini disebut sebagai mujtahid juz'i. Kemudian dikatakan wa fi mas'alatin muqallidan. Terkadang dalam sebuah permasalahan dia adalah seorang mujtahid, disebut sebagai mujtahid juz'i. Wa fi mas'alatin muttabi'an. Dalam sebuah permasalahan dia disebut sebagai muttabi'. Dan dalam sebagian permasalahan yang lain dia disebut sebagai muqallid. Dalam masalah wudu, si fulan, si Zaid ini adalah seorang mujtahid. Dalam masalah sholat dia adalah muttabi' karena dia tahu hukum dan dalil, tapi tidak tahu perselisihan ulama di dalamnya dan tidak tahu dalil-dalil yang dipakai di sananya. Ketika dalam permasalahan puasa dia tidak tahu apa-apa, dia hanya mengikuti apa kata ulama. Maka dalam hal wudu dia adalah mujtahid, dalam permasalahan sholat dia adalah seorang muttabi', dalam permasalahan puasa dan sebagainya dia adalah seorang muqallid. Apakah begitu demikian diperkenankan? Ya tidak mengapa, karena memang mampu yang semacam itu. Kalau mampu untuk menjadi seorang mujtahid di semua permasalahan, maka lakukan. Kalau tidak mampu, ya semampu kita. Sehingga dari sini kita dapati bahwa tidak setiap orang itu keadaannya sama. Oh, saya adalah seorang muqallid, berarti semua hal itu muqallid. Tidak. Tapi bisa jadi dalam sebuah permasalahan itu kita adalah seorang yang alim, kita adalah seorang yang muttabi. Dan dari sini kita harus mengetahui tugas kita. Kalau kita hanya sebatas sebagai seorang muqallid, maka tidak boleh kemudian kita berfatwa menentukan sendiri. Kalau kita adalah seorang mujtahid dalam sebuah permasalahan dan memang teruji, memang kita seorang mujtahid, maka tidak boleh kita bertaklid dalam permasalahan tersebut karena kita mampu untuk menggalinya. Wa dzalika bihasabi ma tayassara lahu halu nuzulin nazilati allati tata'allaqu bihal mas'alah. Yang demikian itu kok bisa? Sebagian orang dalam masalah ini disebut sebagai mujtahid, orang ini dalam masalah ini disebut sebagai muttabi, orang ini dalam masalah ini disebut sebagai muqallid. Dalam satu daripada dirinya kemudian disebut muttabi, mujtahid dan muqallid. Kok semuanya bisa digorong sama dia? Ya, tergantung kapasitas keilmuan yang dia miliki dalam permasalahan yang hadapinya. Dalam masalah ini dia mujtahid, dalam masalah ini dia muttabi, dan dalam masalah ini dia adalah muqallid. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizallahu ta'ala. Wa alaihi an yahdhara ar-ra'ya. Maka wajib, dan ini yang paling pentingnya ketika kita melihat pengklasifikasian semacam ini, kita telah mengetahui tingkatan manusia dalam hal keilmuan. Ada yang disebut sebagai orang yang berilmu, ada yang disebut sebagai orang yang tidak berilmu. Ada yang disebut sebagai seorang mujtahid, ada yang disebut sebagai seorang muttabi, dan ada orang yang disebut sebagai muqallid. Dan semuanya itu adalah tergolong orang-orang yang mending keadaannya, orang-orang yang terpuji keadaannya. Kemudian disebutkan di sini, wa alaihi an yahdhara ar-ra'ya. Yang terpenting, wajib bagi seorang penuntut ilmu, wajib bagi seorang muslim untuk menghindari yang namanya ar-ra'yu, menghindari yang namanya akal. Mending muqallid, mengikuti ulama, daripada dia kemudian tidak memiliki ilmu, kemudian dia menerka-nerka sendiri, menilai sendiri, menimbang sendiri dengan akalnya. Maka ini yang harus dijauhi. Kenapa? Wa huwal kalamu fi dinillahi duna hujjatin shahihatin mu'tabaratin. Yang namanya ar-ra'yu adalah seseorang berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hujjah, dengan tanpa bukti, dengan tanpa dalil yang sahih yang dikenal oleh para ulama. Seorang muslim siapapun kita harus menghindari hal ini. Menurut saya sih ini kayaknya bagus ini. Menurut saya ini kayaknya wajib. Menurut saya ini baik misalkan. Tidak diperbolehkan.
lebih mending seseorang kemudian taklid mengikuti pendapat para ulama. Dalam hal ini Al-Imam Nawawi berpandangan baik misalkan. Dalam hal ini Al-Imam Syafi'i mengatakan sunnah itu lebih baik dibandingkan kemudian kita mengatakan menurut saya dan menurut saya. Maka wajib bagi kita untuk menghindari menjauhi yang namanya ar-ra'yu, akal pikiran kita ketika kemudian ingin menentukan sebuah permasalahan hukum syar'i. Karena seorang yang kemudian berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala dengan ra'yunya, tandanya dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, anna sunnata wal qur'ana, bahwa yang namanya sunnah, hadis Rasulullah SAW, sunnah kehidupan Rasulullah SAW, wal Quran dan Al-Quran, huma aslur ra'yi, bahwa yang namanya Al-Quran dan sunnah itu merupakan pondasi akal. Akal seorang hamba dibangun di atas pondasi Al-Quran dan sunnah. Wal iyaru alaih, Al-Quran dan sunnah merupakan timbangan parameter akal seorang hamba, sehingga akal seorang hamba harus ditimbang, harus dibangun di atas pondasi Al-Quran dan sunnah, dan jangan terbalik. Jangan sampai Al-Quran dan sunnah kemudian dibangun di atas akal. Jangan sampai Al-Quran dan sunnah kemudian ditimbang dengan akal. Namun akal yang harus ditimbang, namun akal yang harus dibangun di atas pondasi Al-Quran dan sunnah. Walaysa ra'yu bil iyari ala sunnah, bukan dibaliknya itu akal yang kemudian menimbang hadis, menimbang sunnah. Datang sabda Rasulullah SAW kemudian kita katakan kayaknya ini tidak cocok dengan zaman kita. Akhirnya sunnah itu yang ditimbang dengan akal kita. Harusnya akal kita yang ditimbang dengan sunnah. Bali sunnatu iyarun alaih, bahkan sunnah Rasulullah SAW, Al-Quran dan sunnah itu merupakan timbangan bagi akal. Sehingga kalau ada sesuatu yang menurut kita ini kayaknya tidak sesuai dengan akal kita, maka yang ditolak bukan Al-Quran dan sunnahnya, namun yang harus ditolak adalah akal kitanya. Karena Al-Quran dan sunnah benar, Al-Quran dan sunnah yang sahih datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan wahyu kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsunya, sehingga harus dipastikan ditempatkan pada posisinya. Bahwa yang namanya akal seorang hamba harus dibangun di atas Al-Quran dan sunnah, bukan Al-Quran dan sunnah dibangun di atas akal. Apa maksudnya Al-Quran dan sunnah dibangun di atas akal? Maknanya ketika ada ayat Al-Quran kemudian kita lihat kayaknya tidak sesuai dengan akal saya, ini tidak masuk akal ini. Bagaimana bisa Rasulullah SAW dalam semalam kemudian pergi ke langit ketujuh? Ini tidak masuk akal, akhirnya ditolak hadisnya. Bagaimana bisa di padang mahsyar kemudian manusia dibangkitkan, matahari didekatkan? Mustahil, katanya misalkan, tidak masuk akal pada sabda Rasulullah SAW. Akhirnya ditolak adalah hadisnya. Maka bukan begini, hadis merupakan timbangan akal, bukan dibanding. Wa man jahilal asla lam yasil ilal far'i abada, dan siapa yang tidak mengetahui, yang tidak memiliki ilmu tentang pondasi, tentang timbangannya, yaitu tentang Al-Quran dan sunnah, maka dia tidak akan sampai kepada cabangnya selama-lamanya. Apa maksudnya? Seorang yang tidak memahami pondasinya, Al-Quran dan sunnahnya, maka dia tidak akan sampai kepada tujuan akhirnya, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat ini. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan lain sebagainya. Dia tidak akan mengetahuinya kalau seorang tidak mengetahui, tidak mengenal, dan tidak memahami pondasinya. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuhu, siapa yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, 'azumat qimatuhu, maka akan tinggi kedudukannya. Wa man takallama fil fiqhi nama qadruhu, siapa yang berbicara tentang fikih, yang mengkaji, yang membahas tentang fikih, mendalami fikih, nama qadruhu, maka akan berkembang kemampuannya. Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuhu, siapa yang menulis hadis, siapa yang menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, qawiyat hujjatuhu, maka akan kuat hujjahnya, akan kuat argumentasinya, akan kuat dalilnya. Wa man nadhara fil hisabi jazula ra'yuhu, dan siapa yang mengkaji, yang menghitung-hitung, yang mempelajari ilmu hisab, yang mempelajari ilmu waris, hitung-hitungan, jazula ra'yuhu, maka
akan luas akalnya. Wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Dan siapa yang tidak menjaga dirinya dari hawa nafsunya, siapa yang membiarkan hawa nafsunya itu diumbar begitu saja, lam yanfa'hu ilmuhu, maka ilmunya tidak akan bermanfaat untuknya. Ini nasihat dari imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Man ta'allama al-Qur'ana 'azamat qimatuh. Siapa yang mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan mulia kedudukannya. Siapa yang akan mempelajari Al-Qur'anul Karim akan tinggi kedudukannya, akan tinggi derajatnya di sisi Allah dan sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di tengah-tengah makhluknya. Dan benar apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala ini. Segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu mulia. Segala hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu agung. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim maka dia akan tinggi derajatnya. Jibril alaihissalatu wassalam membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Maka jadilah Jibril sebagai sayyidul malaikah, sebagai penghulunya para malaikat, malaikat yang paling utama, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikatnya, karena sebab membawa turunnya Al-Quran kepada Muhammad SAW. Rasul kita Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia, disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, disebut sebagai Sayyidu Waladi Adam, penghulunya, pemimpinnya anak cucu Adam, bahkan penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Kenapa Rasulullah SAW mulia? Di antaranya karena Al-Quran turun kepadanya. Umat Muhammad SAW menjadi umat yang mulia, yang tinggi kedudukannya, derajatnya, karena sebab apa? Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad SAW. Bahkan nanti ketika setelah melewati sirat yang dibentangkan di atas jahanam, tidak diperbolehkan satu umat untuk memasuki surga kecuali umat Muhammad SAW terlebih dahulu masuk ke dalam surga karena mulianya. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang mulia karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Maka jadilah bulan Ramadan bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Malam Lailatul Qadar sebagai malam yang mulia, satu-satunya malam yang mulia dari sekian malam, sekian tahunnya. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia? Karena Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Maka seorang kalau ingin tinggi derajatnya, seorang kalau ingin mulia di sisi Allah dan di tengah makhluknya, maka pelajari Al-Quran, maka hafalkanlah Al-Quran, maka kajilah Al-Quranul Karim. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man ta'allama Al-Qur'ana 'azumat qimatuh. Siapa yang mempelajari Al-Quranul Karim, maka akan tinggi, akan mulia kedudukannya, akan tinggi derajatnya, akan mulia kedudukannya di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam surah Thaha. Allah mengingatkan kita semua. Ayat 124 sampai 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Thaha ayat 124 sampai 126, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'anul Karim, siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, tidak mau membacanya, tidak mau menggali makna-maknanya, tidak mau berupaya untuk memahaminya, tidak mau menghafalnya, berpaling dari Al-Qur'an di dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, baginya kehidupan yang sempit di dunia sebelum di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an di akhirat nanti dalam keadaan buta. Ketika selesai alam barzakh itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan orang yang berpaling dari Al-Qur'an, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Dan tidak ada buta yang lebih mengerikan dibandingkan dengan butanya seorang hamba di negeri akhirat. Karena buta saat itu sudah tidak ada lagi obatnya. Karena buta saat itu merupakan kesengsaraan yang sangat dahsyat. Ketika seorang hamba di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta, maka dia tidak akan mungkin dapat melihat kembali selama-lamanya nanti. Sampai kapan itu? Tidak ada ujungnya.
Kalau di dunia paling baterainya mati, kemudian nanti dia dapat melihat lagi insya Allah. Namun kalau seorang dibangkitkan dalam keadaan buta, maka itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhai Rabbku, mengapa kau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal dahulu di dunia kami dapat melihat? Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Ya, yang demikian tatkala dahulu di dunia datang ayat-ayat kami kepadamu, namun kalian malah melupakannya. Kalian malah berpaling dari Al-Quran. Kalian malah menjadikan Al-Quran itu hanya sebagai pajangan saja di rumah. Sampai kemudian hingga pelaksanaan laba-laba. Wa kadzalika yauma tunsa. Pada hari ini pun kalian dilupakan. Para ulama mufassirin mereka mengatakan makna dari wa kadzalika yauma tunsa, pada hari ini pun kalian dilupakan, maknanya adalah kalian dicampakkan dalam api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam ayatnya ini, kurang sayang apalagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita kalau kita berpaling dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan azab yang sedih. Padahal apa salahnya seorang yang kemudian membaca Al-Qur'an, bahkan dia akan mendapatkan kebahagiaan setelah membacanya tersebut, akan tinggi derajatnya dan sebagainya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan wa man takallama fil fiqhi nama qadruhu. Siapa yang berbicara tentang fikih, siapa yang mengkaji fikih, mempelajari fikih, membahas permasalahan-permasalahan fikih, mempelajarinya, nama qadruhu, akan berkembang kemampuannya. Karena memang fikih mengasah kemampuan kita, daya nalar kita, daya pikir kita. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisa, tajamnya analisa, diajarkan di sana. Sehingga sebagian guru-guru kami mengatakan bahwa permasalahan, boleh kita katakan bahwa permasalahan fikih ini merupakan permasalahan yang paling rumit dibandingkan permasalahan-permasalahan yang lain, sekalipun akidah. Akidah memang banyak permasalahannya, namun tidak serumit fikih. Fikih cukup rumit sekali. Nanti ada permasalahan, ada cabang permasalahannya. Kadang cabang permasalahan itu bercabang lagi, terus begitu dan lain sebagainya. Dan di dalam fikih ini pun akan menajamkan analisa kita, akan menajamkan cara berpikir kita dan nalar kita. Kemudian dikatakan, sampai dahulu itu Masya Allah, orang-orang di zaman Al-Imam Syafi'i, fuqaha itu sedikit sekali. Bahkan di atas Al-Imam Syafi'i ada yang disebut sebagai fuqaha sab'ah, 7 imam fuqaha di dunia, hanya ada 7 saja. Padahal ulama saat itu banyak. Di zamannya Imam Atha bin Abi Rabah, ulama banyak. Namun yang fuqaha, yang ahli fikih hanya 7 orang saja di masanya. Bagaimana tidak, di dunia 7 saja. Ahli hadis banyak, namun yang memahami fikih hadis sedikit. Sampai ketika Imam Syafi'i lahir, para ulama banyak memuji Imam Syafi'i, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya dahulu yang namanya fikih itu terkunci. Kemudian datanglah Asy-Syafi'i yang membuka gembok kunci tersebut, sehingga para ahli hadis dapat memahami fikih hadis. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal tatkala sebelum berjumpa dengan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak mengerti tentang tafsir makna hadis Rasulullah SAW, hingga datangnya Imam Syafi'i. Wa man katabal haditsa qawiyat hujjatuhu, dan siapa yang menulis, mencatat, menghafal hadis, maka akan kuat hujahnya, akan kuat dalilnya. Dan memang demikian keadaannya, sehingga dahulu para ulama ahli hadis adalah orang-orang yang paling kuat argumentasinya. Setiap orang yang ingin mendebat, ingin mencoba mendebat ahli hadis, mereka tidak akan mampu. Karena para ulama ahli hadis ketika berdebat, berargumentasi saat itu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, qala Rasulullah, qala sahabat, qala Rasulullah, qala sahabat, bagi menjadikan ini sebagai timbangan kebenarannya, parameter kebenarannya. Sehingga terdiam, tidak mampu menjawab. Ketika ditanya sebuah permasalahan, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar tahu permasalahan ini? Kemudian orang ini mengatakan tidak tahu. Al-Imam Ahmad mengatakan, kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu, bagaimana mungkin kau tahu? Akhirnya dia terdiam, tidak mampu menjawab. Kemudian dia meminta ulangi lagi pertanyaannya, beri kesempatan. Al-Imam Ahmad mengatakan lagi, apa dalam permasalahan ini, apa pendapatmu? Kemudian dia mengatakan, dalam masalahnya berpendapat A, dengan pendapat yang menyimpang. Al-Imam Ahmad mengatakan, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mengetahui pendapat tersebut? Kemudian dia mengatakan, iya tahu. Al-Imam Ahmad bin Hanbal bertanya lagi, apakah mereka Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendakwahkan sebagaimana yang kau dakwahkan?
Kemudian orang ini mengatakan tidak. Kemudian dikatakan, mungkinkah apa yang tidak didakwakan oleh mereka kemudian kau dakwakan? Tidak cukupkah kau dengan para sahabatnya bahwa mereka tidak mendakwakan? Kan itu kalau mereka tahu. Akhirnya terdiam. Sehingga dari sini orang yang menulis menghafalkan hadis akan kuat hujahnya, akan kuat argumentasinya. Wa man nadhara fi hisabi jazula ra'yu. Siapa yang banyak melatih menghitung-hitung hisab, yaitu ilmu mungkin matematika begitu. Wa man lam yasud nafsahu lam yanfa'hu ilmuhu. Dan siapa yang tidak menjaga hawa nafsunya, siapa yang membiarkan hawa nafsunya, siapa yang mengumbar hawa nafsunya begitu saja, tidak mau mengikatnya, tidak mau menjaganya, lam yanfa'u, akan bermanfaat untuknya. Sehingga tidaklah bertambah ilmu kecuali hanyalah kesombongan semata. Itulah maksud dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa qala Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna fi luzumi sunnatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tamamas salamati wa jima'al karamati. Sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamamas salamah, seorang akan mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, seorang akan memperoleh keselamatan. Wajiba'al karamah, dan dia akan memperoleh kemuliaan, bahkan semua kemuliaan akan terkumpul padanya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala, dengan seseorang berpegang teguh dengan sunnah, dengan seseorang menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya, maka mereka orang yang berpegang dengan sunnah tersebut akan memperoleh keselamatan dunia dan di akhirat. Orang yang hanya berpegang teguh dengan Quran saja, kemudian tidak mau berpegang teguh dengan sunnah, dia akan menyimpang. Dia akan berpaling dari jalan yang lurus. Dia pun akan kemudian berpaling dari jalannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan hal demikian, bahwasanya seorang tidak akan tersesat sekiranya seorang itu berpegang kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Termasuk berpegang kepada Sunnah adalah berpegang dengan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Karena Rasulullah SAW menggandengkan antara berpegang dengan Sunnah dengan berpegang dengan Sunnahnya para sahabat Rasulullah SAW. Wajima'al karamah, dan akan terkumpul padanya berbagai kemuliaan. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. La tudfa'u surujuha, cahayanya tidak akan padam. Wala tudhadhu hujajuha, tidak akan terbantah hujahnya, argumennya. Man lazimaha usiba, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Wa man khalafaha yudammu, dan siapa yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW maka ia akan tercela. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, Al-Imam Ibnu Hibban mengatakan, siapa yang menyelisih jalannya Rasulullah SAW maka dia akan binasa. Ihyal hisnul hasin, karena sunnah merupakan benteng yang kuat. Warruknur rokin, karena sunnah merupakan sandaran yang kokoh. Alladzi bana fadluhu, yang nampak akan kemuliaannya, yang nampak akan keutamaannya. Wa matuna habluhu, sunnah merupakan tali yang kuat. Man tamassaka bihi sada, siapa yang berpegang teguh dengan sunnah maka ia akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Wa man rama khilafuhu bada, dan siapa yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW maka ia akan celaka. Fal muta'alliquna bihi ahlu sa'adati fil ajil, maka orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW ahlu sa'adah, mereka adalah orang-orang yang berbahagia fil ajil, di masa yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Wal maghbutuna, bahkan mereka adalah orang-orang yang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa meminum di telaganya. Dan orang-orang yang berpaling dari jalannya, dari petunjuknya, dari jalan ditempuh oleh Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Wal maghbutuna bainal anami fil ajil, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia di antara manusia. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah adalah orang-orang yang berbahagia nanti di akhirat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah
Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Sehingga dari sini kita mengetahui, dan memang ujiannya berat untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah mensifatkan itu semua. Siapa yang berpegang dengan sunnahku kal qabil, seperti orang yang berpegang, yang memegang bara api. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang ingin berupaya menapaki jalan sunnah, ingin mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya dari mulai bangun tidur lagi sampai tidur lagi, ingin mencontoh sunnah Rasulullah SAW dalam hal ibadah, dalam hal akidah dan lain sebagainya, seperti orang yang memegang bara api. Dipegang panas, tidak dipegang maka akan padam. Dipegang panas sehingga butuh kesabaran. Kalau tidak dipegang, seorang akan berada dalam kegelapan malam. Kalau tidak dipegang, bara api itu akan padam, sehingga seorang pun akan terombang-ambing dalam gelapnya malam dan kesesatan. Wa bihadza tatimmu hadhil muhadharah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian dikatakan bahwa ini merupakan akhir dari pembahasan kitab At-Taqsim fi Thalabil Ilmi, yang dengan demikian maka selesailah majelis At-Taqsim fi Thalabil Ilmi ini. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shalli Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ini merupakan risalah yang kedua yang kita selesaikan pembacaannya di majelis sampai sore ini. Setelah risalah yang pertama kita telah selesai membaca tafsir dari surah Al-Fatihah, ini merupakan risalah yang kedua yang dengan pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita telah mampu menyelesaikannya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sore hari yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada satu dua pertanyaan sebelum kita tutup menghadap Islam. Undian membeli kupon, lomba undian beli kupon. Kita beli kupon di panitia, terus ada hadiah. Ya. Hadiahnya itu apa? Kalau kuponnya itu diambil dengan membayar, itu namanya judi. Kalau misalkan tidak ada bayaran, ambil kuponnya misalkan tanpa ada uang apapun, ambil, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau misalkan ambil bayar 2.000, ambil dapat ini, maka itu judi. Yang harus dihindari. Kalau kita membeli produk terus dapat kupon, apakah sama? Kalau misalkan kita beli produk kemudian kita diberi kupon, maka itu beda. Kecuali kalau kita sengaja beli produk untuk mendapatkan kupon, menyengaja beli produk untuk mendapatkan kupon. Tapi kalau misalkan kita beli produk tiba-tiba dikasih kupon, tiba-tiba dapat kupon tanpa sepengetahuan sebelumnya, maka ini diperbolehkan. Karena kita awalnya pengen produknya bukan pengen kuponnya. Tapi kalau misalkan yang kita pengenkan adalah kuponnya maka ini tidak boleh. Nanti namanya undian. Karena kadang-kadang misalkan kita beli baju atau beli pakaian, tiba-tiba dapat kupon, bisa ditukar, dapat hadiah misalkan, ini tidak mengapa. Tapi kalau misalkan kita membeli ini karena tahu nanti dapat kuponnya misalkan, jadi pengen beli kuponnya sebenarnya, maka ini termasuk judi. Apalagi misalkan kemungkinan dapatnya kecil, maka ini termasuk judi juga. Karena ada untung rugi, ya sekalipun kita anggap itu kerugian sedikit misalkan, tapi ada untung rugi misalkan, karena ada ketidakjelasan juga. Baik. Tadi dikatakan bahwa orang yang tidak mau belajar Al-Quran dibangkitkan pada hari kiamat mata dibuka. Mudah. Karena dalam surat apa? Ya tadi ayatnya. Di surat Toha ayat 124 sampai 126. Toha ayat 124 sampai 126. Ya. Itu kalau di Al-Quran kita itu ada di sebelah kiri. Saya ingat betul soalnya saya pernah sering baca ayat itu dibaca. Karena ayatnya sangat mengerikan sekali. Ayatnya sangat mengerikan, ancaman bagi kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat An-Nisa, tapi dalam surat Muhammad yang lebih jelas gamblang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi ayat Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau memahami Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mempelajari ayat Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aqfaluha?
Ataukah hati mereka terkunci? Sehingga dari sini, kalau tidak pernah terbetik dalam kalbu kita untuk mau membaca, mau memahami Al-Quran, jangan-jangan hati kita terkunci. Karena di antara penyebab seorang tidak mau mentadabburi ayat Al-Quran adalah karena hatinya telah terkunci mati. Sehingga ini sangat berbahaya sekali, sangat mengerikan sekali. Allah Ta'ala makna tentang fa'inna lahu ma'isyatan barkan itu sempit ya. Nah, makna sempitnya seperti apa? Sempit. Fa'inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit dengan beraneka ragam bentuknya. Kadang kalbunya sempit, kadang seorang itu merasa bahwa dirinya itu benar-benar sangat terhimpit kehidupannya. Jadi macam-macam kehidupannya. Ada yang rezekinya sulit, ada yang usahanya sulit, mendapatkan cobaan demi cobaan terus, ada yang tidak pernah mendapatkan jalan keluar. Kalau orang-orang mukmin diuji nikmat, namun dia tidak. Berbeda, makanya hatinya sempit. Kadang mendapatkan duniawi, urusan dunia, masya Allah, namun hatinya berasa hampa. Itu kesempitan hidup di dunia, di antara bentuknya. Berbeda dengan orang-orang mukmin, sekalipun usahanya bangkrut, namun hatinya lapang. Berbeda rasanya. Tapi orang-orang berpaling dari Al-Quran Al-Karim tidak. Sekalipun dia diberi dunia, hatinya sempit. Sehingga kita sering mendengar banyak orang-orang yang memiliki harta berlimpah kemudian mengatakan hati saya hampa. Pernah ada hadir di depan kita sendiri mengatakan usia sudah sepuh 70 tahun lamanya, mengatakan kepada kita sambil menangis meneteskan air mata mengatakan, Ustaz, baru kali ini saya merasakan nikmatnya hidup katanya. Saya ini kalau urusan uang semuanya ada, hanya saja saya merasakan nikmat lezatnya di usia semacam ini. Sambil menangis mengatakan, itu bukti seorang yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim maka akan memperoleh kesempitan hidup. Sekalipun hartanya berlimpah, dadanya sempit. Dadanya sempit. Baik, sini ada yang bertanya? Iya, silakan. Iya, mujtahid itu adalah orang yang beristihad. Apa? Apa itu? Istihad itu seorang mujtahid beristihad bukan dengan menggunakan akal karena tidak boleh, tapi dengan menggunakan rumusan-rumusan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Misal begini, ada sebuah permasalahan, atau misalkan simpelnya Rasulullah SAW bersabda tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat. Kemudian sekarang tahu dari mana syarat wudhu, syarat sholat sekian. Nah, para ulama ketika mengatakan syarat wudhu adalah sekian, mereka beristihad. Mereka menggali hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian melihat, oh ini adalah syarat, oh ini bukan syarat, oh ini adalah rukun, oh ini adalah wajib, oh ini adalah sunahnya. Dari mana mereka kemudian menentukan itu semua? Mereka dari rumusan-rumusan yang dipakai yang telah dirumuskan oleh para ulama. Jadi mereka beristihad ketika membaca teks hadis. Mereka baca hadisnya, kemudian di dalam hadisnya tidak disebutkan, Rasul tidak mengatakan ini adalah rukun sholat adalah sekian, syarat sholat adalah sekian, tidak. Namun para ulama kemudian beristihad. Dari hadis yang dibaca, kemudian para ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun. Di dalam hadis tidak pernah disebutkan surah Al-Fatihah adalah rukun sholat, tidak ada. Namun para ulama memahami dari kalimat la sholat, kalimat lam yaqra bi fatihatil kitab, ini merupakan rukun. Jadi dari mana mereka beristihad? Jawabannya dari rumusan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Apa maksudnya? Nanti para ulama itu memberikan rumusan. Kalau hadisnya berbicara tentang perintah, maka nanti maknanya begini. Kalau hadis itu lafaznya begini, maka begini. Kalau nanti berbenturan dengan hadis yang lain, maka penyelesaiannya begini. Itulah fungsinya beristihad di sisi itu. Untuk apa mereka beristihad? Untuk memahami dengan baik nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian kita dapat hasilnya, buahnya. Yang sunnah ini, yang syarat ini, yang rukun ini. Karena tidak ada dalam hadis yang syarat ini, yang rukun ini. Tapi para ulama kemudian beristihad. Baik, wallahu ta'ala bisa. Baik, ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, apa hukum mengikat rambut ketika sholat untuk wanita? Maka ini ada larangan dari Rasulullah SAW Allah Ta'ala bisawab untuk mengikat rambut tersebut. Tapi kalau tidak salah ingat hanya sampai tingkatan makruh saja. Yang lebih utama adalah dibiarkan, namun jangan sampai nanti terlihat. Termasuk juga mengikat adalah yang lain sebagainya. Bukan hanya mengikat rambut saja, mengelin. Apa itu mengelin? Menekuk. Misalkan pakaian misalkan, atau celana ditekuk misalkan begitu, itu juga termasuk. Tapi hukumnya hanya makruh saja. Kemudian juga termasuk kadang orang yang rambutnya gondrong misalkan tidak pakai peci, ketika ingin sujud kemudian
buka begitu, kemudian disilah yang begitu, kemudian sujud. Ini pun termasuk sesuatu yang makruh, yang harus dihindari, termasuk juga menghina. Jadi harus dibiarkan saja begitu, tapi jangan sampai terlihat, karena nanti kalau orang terlihat dengan sengaja ada konsekuensinya. Bagi wanita, bukan bagi lelaki, bagi wanita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi ini yang bisa kita sampaikan.